Neraka itu ngeri, saudaraku. Kenapa saya berani mengatakan ini? Sekalipun Tuhan hanya menunjukkannya melalui mimpi dan penglihatan, namun itu kengerian yang sangat hebat. Bayangkan selama-lamanya akan disiksa. Apa iya saudara mau memasukinya? Apa iya saudara setelah mengetahuinya dengan santainya, ya sudahlah, ya saya mungkin ke neraka kalau mati, masih ada dosa. Gampang sekali menyatakan itu tanpa memikirkan efek-efek. Ya, bagaimana kelak kalau di neraka? Oh no, janganlah, jari kita aja janganlah menyentuh neraka, ya. Apalagi tubuh yang akan masuk, ya. Jari kelingking ini pun jangan sempat menyentuh neraka. Ya. Oleh karena itu berjuang saudara untuk tidak masuk ke dalam jalannya si jahat. Jalannya sangat kokoh, saya katakan demikian. Kenapa? Karena manusia sangat sulit untuk bertobat di akhir zaman. Ya, di masa-masa kesukaran, di masa-masa akhir zaman, manusia akan sulit untuk menguasai diri. Makanya dari hari ini, saudara harus berjuang benar-benar hidup di dalam kekudusan. Melepaskan segala kedagingan, mematikan kedagingan dan membangkitkan roh. Sebab kita adalah manusia roh yang masih memakai daging. Melalui daging inilah kita diuji kelayakannya, ya. Jadi jangan engkau nikmati segala apa yang ada di dalam dunia ini, namun engkau lupa untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Sebab segala apa yang ada di dalam dunia ini semuanya akan ditinggalkan. Semuanya akan lenyap, akan binasa, apapun itu. Ya. Baik gelar saudara, kekayaan saudara, semuanya akan tertinggal. Ya. Coba lihat orang yang mati. Ya. Dia capek mencari segala sesuatu. Ya. Tadi pas saya baca-baca dari mana pengkhotbah kalau nggak salah, ya, kesia-siaan. Ya. Bahkan dia hanya sendiri, tetapi dia bekerja dengan keras, ya, kesia-siaan, ya. Manusia bekerja siang malam, bekerja keras, ya, tanpa ingat Tuhan, kesia-siaan, ya. Jadi sudah sangat banyak kesia-siaan yang telah dilakukan oleh manusia. Coba saudara lihat hidup saudara, tiap hari jam 8 pagi pergi bekerja, ya, pulang dari kantor atau pulang dari tempat pekerjaan, sampai di rumah jam 6 sore, ya. Semua itu untuk apa? Hanya untuk kebutuhan daging. Daging ini akan apa? Binasa, kesia-siaan. Kalau saudara melakukan itu tanpa hati yang bersekutu kepada Tuhan, untuk apa saudara mengumpulkan harta di dunia ini? Itu hanya menjaring angin. Itu hanyalah kesia-siaan. Ya. Jadi kalau saudara melakukan pekerjaan pagi, siang, malam tanpa memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, itu hanyalah kesia-siaan belaka. Saudaralah yang akan ikut masuk ke dalam jalannya si jahat tadi. Jala iblis tadi, ingat, sangat banyak yang masuk ke dalam jala iblis. Jadi keluar. Kalau saat ini engkau terikat di dalam jala itu, keluar. Kalau engkau sudah sempat terjerat di dalam jala itu, keluar. Hanya Tuhan yang mampu mengeluarkanmu dari jerat yang telah dilakukan oleh si iblis. Tetapi ingat, kuasa Tuhan terlebih besar. Tetapi jangan kita menyampaikan perkataan kuasa Tuhan lebih besar, ya, tapi tidak ada perbuatan, sama saja kosong, sama saja mati. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah kosong. Kalau engkau hanya percaya Tuhan menyelamatkan, Tuhan penuh kuasa, namun kalau engkau tidak ada perbuatan, sama saja hakikatnya itu mati, ya. Jadi coba selidiki iman saudara, ya. Apa iman saudara? Iman yang tumpul,
Saya berdoa sebenarnya, kiranya jangan saya hanya yang diberikan penglihatan-penglihatan itu. Ya. Sedikit loh saudara-saudara yang akan ikut masuk ke dalam kerajaan surga. Sangat sedikit. Karena apa? Surga itu sangat kudus. Nggak sembarangan masuk dalam surga. Nggak sembarangan. Ya. Nggak asal-asalan. Nggak cukup dengan kita berkata, Tuhan kan telah datang memberikan kasih karunia. Sekali selamat tetap selamat. Apa iya saudara bisa selamat dengan tidak mengampuni? Apa iya saudara bisa selamat dengan akar kepahitan yang masih saudara pelihara? Apa iya saudara bisa selamat dengan kemarahan yang masih diam di dalam hati saudara? Hanya karena saudara sudah berdoa. Gitu, bisa selamat. Wow. Segampang itukah masuk surga? Hanya berseru Tuhan, hanya berdoa tolong aku Tuhan, selamatkan aku. Tapi tidak ada perjuangan untuk melepaskan semua karakter-karakter yang tidak benar. Tidak segampang itu masuk surga. Selama ini banyak manusia berpikiran kalau masuk surga itu simpel saja. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pemurah, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Adil. Itu yang harus kita pegang kalau kita setelah mengenal Tuhan. Jadi sekarang yang perlu saudara selidiki, saudara sudah mengenal Tuhan atau enggak? Atau hanya tahu Tuhan saja, Tuhan Maha Kasih? Karena kalau saudara tahu, saudara mengenal Tuhan, wow, penghakiman itu besar di dalam tangan Tuhan. Keadilannya akan Dia nyatakan. Setiap kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita selama kita berada dalam bumi. Ada catatan saudara atas semua itu. Jadi jangan terlalu santai. Ya. Semua catatan-catatan hidup kita ada tercatat. Di saat engkau berpikiran buruk tentang sesamamu, di saat engkau mencela sesamamu, di saat engkau memfitnah sesamamu, ya, di saat engkau berpikiran negatif tentang sesamamu, semua ada catatan. Apa iya kalau kita belum membersihkan itu bisa masuk surga dengan Tuhan ampuni aku akan segala kesalahanku? Terlalu sepele kita menganggap surga itu. Hati-hati, ya. Surga itu kudus, sempit dan sesak jalan untuk memasukinya. Kalau hati pikiranmu masih terikat akan dunia, jangan harap masuk surga. Kalau engkau masih cinta akan hartamu, jangan harap engkau masuk surga. Kalau engkau masih menyayangkan segala sesuatu apa yang ada dalam bumi, jangan harap engkau masuk surga. Tetapi di saat engkau bisa melakukan kehendak Bapa, engkau memiliki kasih, engkau di dalam kekudusan, engkau berserah penuh, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, ya. Berjalan di dalam ketulusan, maka percaya di dalam imanmu yang mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka percaya di saat hari sudah senja, ya, Tuhan akan membawa domba-dombanya kembali. Percayalah, kita akan dibawa kembali dengan pribadi-pribadi yang seperti saya katakan tadi, berserah penuh, berpaut kepada Tuhan, berpadan kepada Tuhan, terikat di dalam Tuhan, ya. Jadi tidak cukup hanya berseru Tuhan, Tuhan, gak cukup, ya. Kita harus melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Nah, seperti itu. Karena banyak orang berdoa, tolong Tuhan, lepaskan segala kemarahanku. Tapi segitu dicolek dikit, ya,
Apa? Katanya, ya kan? Langsung naik pitam. Ya. Coba lihat. Nah, katanya lepaskan kemarahanku. Enak banget. Kalau di saat kita berdoa langsung Tuhan cabut. Udah lepas kemarahanmu nakku, katanya. Ya. Berjuang. Di saat kita berdoa untuk segala sesuatu dilepaskan daripada diri kita. Ya. Di saat itu juga ujian pun akan diberikan kepada kita. Namun ketahuilah di saat itu Tuhan menyatakan pertolongannya. Di saat apa? Kita bisa sangkal diri. Itu kuncinya. Sangkal diri, pikul salib. Ya. Ini ada yang jalan-jalan di kakiku ini. Sangkal diri, pikul salib setiap hari. Ya. Coba saudara buka, kita buka ya. Jangan saudara, saya juga harus buka. Lukas 9. Tadinya ini nggak ada ayat-ayat firman yang mau saya sampaikan. Hanya pemberitahuan kalau iblis sedang menebar jalanya. Ngeri aku melihatnya itu. Lukas pasal yang ke-9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Aduh. Jadi kalau saudara katakan mau mengikut Tuhan, ya, mau nggak mengikut Tuhan? Siapa nih yang mau mengikut Tuhan? Angkat tangan dulu, ya kan? Gimana caranya angkat tangan, Bu? Tempel sehelu-helu, ya. Kalau kita katakan mau mengikut Tuhan, firman Tuhan katakan harus siap apa? Menyangkal diri, pikul salib setiap hari, ya. Bukan setiap minggu, bukan setiap bulan. Setiap hari. Sekali lagi saya akan bacakan katanya kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, kata Tuhan. Ya. Ini syarat-syarat mengikut Tuhan. Kenapa harus setiap hari? Kenapa nggak setiap minggu atau setiap bulan? Karena tidak ada seorang pun yang tahu waktu hidup kita. Kita tidak ada seorang pun yang tahu waktu Tuhan dalam hidup kita. Ada nggak saudara yang bisa menjamin besok pagi saudara masih bangun atau enggak? Ada nggak? Nggak ada ya. Gak ada seorang pun yang bisa menjamin hidupnya. Bahkan 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, 3 jam ke depan, atau 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, gak ada yang bisa menjamin. Ya. Oleh karena itu, supaya waktu Tuhan itu tiba dalam hidup kita, kita didapatinya setia, ya. Nah, di situ pentingnya kita sangkal diri setiap hari. Jadi kalau hari Tuhan, kalau satu contoh malam ini saya mati nih, ya, tapi saya sudah bereskan semua kehidupan saya. Maka kalau waktu Tuhan itu tiba, ya, kita pun sudah didapatinya setia, tidak bercatat, tidak bernoda, ya. Jadi kita tidak masuk ke dalam jala atau perangkap daripada si jahat, ya. Nah, jadi selidiki hidup saudara ya. Apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Oke, ini ada pertanyaan. Saya mau jawab satu persatu dulu ya. Yang bisa kelihatan saja karena saya tidak tahu nih ngutak-ngatik nih. Tolong ceritakan pengalaman ibu diperlihatkan neraka, Bu.
Oke. Ini ada beberapa kali sebenarnya ya. Cuman yang terakhir ini ngeri. Karena saya diperlihatkan dengan orang yang saya kenal. Ya. Nah, yang terakhir ini aja dulu saya ceritakan. Saya berjalan di dalam satu lorong. Ya. Aduh, mau menceritakan pun ini kok rasanya saya memual gitu. Karena tempat itu begitu membuat kita mual gitu. Mual dengan apa? Melihat keadaan itu, baunya bau loh. Ya. Saya melihat ada sel-sel. Kalau berbicara neraka, jujur belas kasih itu muncul ya. Jadi saya bisa rasakan gimana hati Tuhan. Tuhan tidak berkenan dengan kebinasaan umatnya. Ya. Ini pun masih muncul terngiang di mata saya waktu saya melihat itu. Karena sampai detik ini saya masih melihat orangnya masih keras gitu. Saya berjalan, kemudian saya diperlihatkan sel. Seperti tahanan-tahanan ya. Nah, di dalam sel-sel itu banyak jeritan-jeritan. Mereka berteriak minta tolong gitu ya. Mereka menjalani siksaan, hukuman. Dan di satu pintu sel saya diberhentikan gitu. Saya melihat orang yang dulu saya kenal. Saya sangat mengasihinya. Ya. Ya gimana lah kita dengan saudara seiman ya. Saya melihat dia ada di sana. Saya kaget sebenarnya dan saya tidak mengharapkan. Jujur sampai detik ini saya belum menyampaikan ke orangnya. Ya, karena satu sisi dia sedang membenci gitu ya dan menolak pelayanan kita. Tapi saya bertanya, kenapa sih saya harus diperlihatkan dengan keadaannya di situ gitu ya. Tapi saya tetap pantau. Kami mengasihi dia. Sekejahat apapun orang sama kami ya kami sangat mengasihinya gitu ya. Tapi saya melihat dia di dalam itu membuat saya gimana ya, ngeri gitu. Apalagi orang yang kita kenal ya. Jadi di dalam neraka itu tadi berbicara sel-sel ya. Tapi berbicara api itu ya, jangan pernah memasukinya. Jangan. Karena itu hanya sekali dan selama-lamanya di dalamnya. Berusahalah untuk keluar karena kengerian yang sangat hebat, nggak bisa tergambarkan ya. Tadi siang kami sedang bakar-bakar gitu. Karena kita kan pembersihan ladang gitu ya. Jadi saya suka membuka api. Jadi membakar-bakar dan apinya besar itu. Namanya bakar-bakar kayu. Sembari saya masukkan kayu gitu ya. Sembari saya merasakan panasnya api gitu. Itu saja sudah sangat menyakitkan. Apalagi api neraka. Yang dimana kesakitan itu akan selama-lamanya. Jadi jeritan-jeritan mereka itu membuat kita gak tahan gitu. Mereka menjerit semua, minta tolong gitu ya. Tetapi terlambat. Karena selama di bumi lah Tuhan bisa menolong kita dengan berbagai caranya. Tetapi kita yang tidak pernah memberi hati ya. Kita diingatkan, kita diberi pesan-pesan gitu ya.
kita mengabaikannya. Bahkan kalau pesan itu sangat keras gitu ya, kita pun membenci orang yang menyampaikannya. Hal ini sering saya alami gitu. Satu sisi saya tidak punya keuntungan gitu untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan sama saudara-saudara. Gak ada untung saya. Tetapi semuanya itu cara Tuhan untuk mengingatkan kita ya, kesalahan-kesalahan saudara gitu. Kalau Tuhan izinkan saya sampaikan, saya akan sampaikan gitu ya. Kadang saya berpikir, kenapa sih manusia ini sudah diberi peringatan gitu ya, bahkan menghujat. Karena kasih Tuhan lah Tuhan memberikan teguran. Karena sudah banyak kita yang tidak sadar dengan kesalahan-kesalahan. Sementara ini akhir zaman ya, Tuhan sudah mau datang. Tuhan sudah mau datang. Gak ada waktu lagi. Perbaharui seluruh hidup saudara. Neraka itu sangat ngeri ya. Makanya kadang saya malas menceritakannya, tetapi saya harus ceritakan supaya saudara tidak masuk. Karena saat itu yang saya lihat, Tuhan itu bersedih gitu ya, di saat manusia menjerit. Tuhan tolong kami, katanya. Dan Tuhan itu pun menangis gitu. Apa yang Tuhan katakan? Terlambat anakku, terlambat. Selama di bumi lah aku menolongmu, kata Tuhan. Jadi jikalau hari ini engkau mendengar suara Tuhan ya, sekalipun teguran itu agak keras gitu, terimalah. Kalau itu memang menuntunmu ke dalam kebenaran, bukan kepada kebaikan. Karena apa yang baik belum tentu benar, tetapi benar sudah barang pasti baik ya. Sakit loh, tetapi apa yang kusedihkan? Hati Tuhan yang bersedih. Jeritan itu gak habis-habisnya. Jadi jangan konyol. Bukan saya katakan saya sudah kudus, bukan saya katakan seperti itu. Saya juga berjuang. Tapi janganlah jerumuskan diri untuk masuk ke dalam. Makanya aku melihat anak-anak muda seperti kemarin ya, mereka gak tahu tujuan hidup. Bahkan mereka bilang, waktu aku bertanya, Dek, kalau kamu mati sekarang kemana? Ya kalau aku ke neraka, katanya. Kenapa kau bilang seperti itu? Ya aku masih berdosa. Coba, apa Tuhan tidak bersedih melihat itu semua, mendengar itu ya? Walaupun saya pura-pura tersenyum gitu ya, tapi hati saya miris gitu. Oh Tuhan, ternyata masih banyak umat di bumi ini yang tidak tahu kebenaran. Hanya karena apa? Saya tidak salahkan pendetanya, saya salahkan orang tuanya juga. Kenapa tidak mendidik mereka gitu ya kan? Saya salahkan diri mereka juga. Kenapa mereka tidak memberi diri untuk mencari kebenaran? Jadi selidiki anak-anak saudara. Saya sampaikan ini, saya pun berjuang kok untuk anak-anak saya. Tapi saya sudah memberitakan kebenaran kepada mereka. Jadi tidak ada nanti yang dituntut dari saya. Tuhan tidak akan menghakimi saya. Saya berikan kamu anak, tapi kamu tidak menjelaskan kebenaran. Saya sudah jelaskan. Jadi mari saudara-saudara, engkau yang punya anak, jangan takut ya. Engkau punya otoritas untuk anakmu.
muda-mudi sangat banyak yang binasa. Saya mengingat waktu Tuhan memberikan aku penglihatan 6 domba. 3 domba anak-anak, 2 domba dewasa. Yang satunya domba remaja. Itu berbicara apa? Anak-anak muda banyak yang terjerat. Selamatkan anak-anakmu. Jangan fokus dengan keselamatan diri sendiri, tetapi anak-anak kita tidak kita tuntun. Lepaskan mereka dari jerat-jerat dunia. Iblis sedang menjala manusia. Saking banyaknya manusia yang sudah terjatuh, saking banyaknya manusia yang sudah terseret ke dalam perangkap-perangkapnya, perangkap iblis yang begitu besar. Jadi dia tidak hanya menangkap saja manusia itu, dia sudah menjala. Karena sekecil apapun kesalahan kita, kita tidak layak untuk masuk surga. Jangan sepele dengan neraka. Jangan sepele dengan perkataan itu. Kalau Tuhan memperingatkan engkau, menegurmu akan segala kesalahanmu, baik melalui siapapun, baik melalui saudaramu, ya, baik melalui hamba-hamba Tuhan, dengarkan itu. Firman Tuhan berkata, jikalau hari ini engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ya. Tuhan mengasihi kita semua. Dia tidak pernah mengkehendaki kebinasaan umatnya. Jadilah benih yang tumbuh di tanah yang subur. Janganlah engkau menjadi benih yang jatuh di pinggir jalan, yang jatuh di bebatuan, dan yang jatuh di semak duri. Jangan. Itu semua berbicara anak-anak Tuhan yang sudah mengetahui kebenaran firman, namun banyak keterikatan. Di akhir zaman ini, perumpamaan benih yang jatuh di semak duri banyak terjadi di antara orang-orang yang menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan. Pada akhirnya mereka gagal di dalam keterikatan akan dunia ini. Mereka sudah memberi diri hidup di dalam Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, sudah melakukannya. Mereka pun sudah bertumbuh di dalamnya. Namun pada akhirnya mereka pun terikat dengan keadaan mereka di dalam dunia ini, dengan jerat-jerat yang mengikat mereka, baik jabatan, harta, kedudukan, dan apapun yang dimiliki. Hati-hati. Jerat iblis yang paling besar menjerat anak-anak Tuhan itu di dalam apa? Di dalam keberadaan, di dalam keadaan yang semakin naik. Engkau akan diberikan kesuksesan. Engkau akan diberikan kenaikan-kenaikan jabatan yang tanpa saudara pikirkan. Itu pun bisa menjadi jerat yang nantinya itu yang akan menjerat saudara sulit untuk mencapai
destiny, ya, yang pada akhirnya cinta akan uang. Di mana harta berada, di situ hatinya berada. Ingat 2 Timotius 3 ayat 15 kita baca. Hosana, Hosana. Tadinya mau simple ibadah ini, tapi nggak boleh dengan rancangan kita ya. 2 Timotius 3 ayat 1. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ini keadaan inilah yang membuat iblis menabur jalannya, ya, dan dia sedang menjala manusia karena jumlah manusia yang terjerat sangat banyak. Jumlah manusia yang memiliki kesalahan-kesalahan sangatlah banyak. Sehingga dia menjala manusia itu, menangkap mereka begitu banyak. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan ada masa yang sukar di hari-hari terakhir. Tetapi masa seperti apa yang sukar itu? Apakah sukar di dalam kehidupan perekonomian saudara? Bukan. Tetapi kesukaran itu yang paling nyata. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Selidiki hidup saudara. Kalau engkau masih memiliki kecintaan akan uang, ya, rasa tertarik akan uang, gak akan bisa, gak akan layak untuk bisa memasuki kerajaan surga. Daging ini harus mati dengan ketertarikan akan uang. Daging ini harus mati dengan ketertarikan akan uang, dengan kecintaan akan uang. Ingat, masa yang sukar itu di saat manusia mencintai dirinya sendiri, di saat manusia menjadi hamba uang. Ini sudah banyak terjadi. Makanya ada simbol yang baru yang diciptakan oleh Illuminati di zaman ini. Orang sering buat seperti ini tanpa disadari. Itu simbol apa? Mammon. Ya, tertawa iblis melihat saudara membuat seperti itu. Di gereja-gereja juga foto-foto bersama seperti ini, ya. Itulah kalau tidak adanya pengenalan. Karena sudah banyak manusia yang hidupnya tidak dipimpin oleh roh lagi, yang hanya melakukan ibadah itu hanya sebagai rutinitas, tetapi bukan ibadah yang benar yang memberikan kuasa dalam hidupnya. Karena kalau ibadah yang benar yang memberikan kuasa dalam hidup, maka akan banyak perubahan-perubahan, akan banyak hikmat, akan banyak pengetahuan-pengetahuan yang kita ketahui, ya. Jadi ini lambang daripada Mammon. Jadi berhentilah untuk memakai simbol itu, ya. Jangan masuk ke dalam tipu daya, karena iblis akan menipu daya manusia melalui berbagai hal, ya. Baik melalui simbol, baik melalui lagu-lagu, ya, baik melalui iPad, ya, melalui gadget. Ya. Mereka akan mencuri waktu manusia, hati manusia, supaya tidak datang kepada Tuhan. Ya, coba anak-anak muda di zaman ini, ya, jangankan anak muda, orang tua juga lebih mencintai TikTok. Ya. Saya nggak ada TikTok, ya. Jadi kalau ada video-video saya di TikTok itu bukan pekerjaan saya itu, ya. Nah, karena saya tidak pernah download TikTok atau apa, nggak pernah itu, ya. Kayak kemarin ada yang bilang, Bu,
Ibu sekarang udah artis TikTok nih, banyak banget di TikTok katanya. Ya sudah, biarkan aja semua itu hanya bagi kemuliaan Tuhan. Karena saya sendiri nggak ada yang namanya buat TikTok ya. Jadi jangan salah paham ya. Belum pernah saya pakai aplikasi TikTok ya. Banyak anak-anak muda yang sudah terjerat dengan apa? TikTok. Di sana tanpa disadari, iblis menyeret manusia untuk mencintai dirinya sendiri ya. Kayak orang gila jadinya ya. Di pinggir jalan pasang kamera ya. Om-om ojol juga ya. Sampai disko-disko ya. Seperti orang gila kayaknya ya. Sendiri di depan kamera seperti itu. Hanya untuk TikTokan ya. Nah, paling herannya melihat anak-anak gadis ya. Saya beberapa waktu lalu saya pernah mengenal satu keluarga. Satu keluarga ini anaknya 3 ya. Tadinya anak-anak ini semua Tuhan perlengkapi dengan karunia-karunia roh. Namun pada akhirnya jatuh, nggak tahan diproses ya. Karena hidup di dalam Tuhan itu ya memang harus melawan daging ya. Sebab kita tidak boleh sama dan serupa dengan dunia ini ya. Kita tidak boleh serupa dengan segala keinginan-keinginan dunia. Nah, mulai deh mereka nggak tahan lagi. Masa sih harus seperti ini? Habis kalau pakai pakaian seksi ditegur gitu ya. Kalau menor-menor ditegur. Kalau boros-boros ditegur. Akhirnya nggak siap diproses. Dan pada akhirnya, mohon maaf saya lihat di TikTok. Hebatnya TikTok ini. Jadi hati-hati orang tua. Orang tua pun udah lihat anaknya TikTok-TikTokan seperti itu nggak sopan ya. Dengan gerakan anarkis seperti itu ya, didukung ya. Parah ya anak-anak perempuan itu. Jadi jangan libatkan dirimu, anak-anakmu dengan TikTok. TikTok ini juga permainan dari siapa? Mereka ya. Karena iblis akan berusaha melakukan berbagai cara ya. Bahkan mereka akan menciptakan cara-cara di dalam dunia ini supaya anak-anak Tuhan itu bisa ditarik mereka. Supaya kesukaan mereka yang tadinya menyembah, mereka akan usahakan untuk mencuri. Karena mereka adalah pencuri ya. Saya pernah juga melihat, bahkan herannya ya, mamanya yang sering konseling sama saya, tiba-tiba saya melihat ada TikTokannya dan gerakannya pun gak enak banget ya, sampai membelakangi kamera seperti itu. Akhirnya saya bilang, "Bu, apa ini? Katanya di dalam Tuhan, tapi kok malah bekerja sama dengan anak-anak dengan gerakan-gerakan seperti ini?" "Oh maaf Bu, maaf, jangan minta maaf sama saya, minta maaf sama Tuhan ya." Jadi hidup di dalam Tuhan memang harus siap. Gak bisa sama dan serupa dengan dunia ini ya. Tetapi kalau kita memang benar-benar pribadi yang mau dibentuk dan diproses ya, oleh karena tujuan hidup kita untuk masuk surga, percaya damai sejahtera akan Tuhan berikan. Tidak akan ada kebosanan. Sekalipun saudara hanya duduk diam di hadirat Tuhan, tidak akan ada rasa bosan ya. Puji Tuhan, selama saya mengenal Tuhan, bahkan kurang sebenarnya waktu saya mau diam di dalam hadirat Tuhan ya. Tidak ada rasa bosan gitu. Jadi masa sukar di akhir zaman itu apa? Salah satunya manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Herannya ya, hamba Tuhan katanya, yang katanya lah saya katakan. Saya tidak katakan hamba Tuhan kalau masih cinta uang ya. Katanya hamba Tuhan, tetapi bahkan dalam pelayanan pun masih memikirkan uang ya. Yang memakai uang itu untuk kepentingan pribadi ya. Yang namanya uang, Bu, harus dipakai juga untuk kepentingan pribadi. Oh benar
Memang harus kita pakai juga. Kita kan butuh makan, kita butuh pakaian. Tetapi jangan jadikan itu hanya untuk pribadimu saja. Namun berikan apa yang Tuhan berikan itu bagimu untuk melayani sesamamu. Ibu Heni sudah melakukannya? Enggak. Sudah. Berdusta saya di hadapan Tuhan kalau saya tidak melakukannya. Saya tidak mau menjadi pendusta di hadapan Tuhan. Ya. Jadi segala berkat-berkat yang Tuhan berikan itu saya alokasikan kemana? Itu ke dalam pelayanan semuanya, ke dalam tim. Ya. Kalau saya makan hari ini, orang-orang beserta saya juga harus makan. Tidak ada perbedaan. Ya. Hidup kami sederhana. Tidak ada perbedaan. Gak ada yang satu makan ikan asin, satu makan telur. Ya. Kecuali kalau lagi gak bisa. Karena Tuhan murka kalau ada perbedaan, ya kan? Nah, itu saya lakukan, itu saya praktekkan. Tetapi herannya banyak saya menemukan mereka-mereka yang katanya hamba Tuhan sesungguhnya menjadi hamba uang. Bahkan melakukan pelayanan, mengatakan pekerjaan Tuhan hanya untuk meraup keuntungan. Ya. Saya mengenal seseorang yang itu juga satu grup ya. Di akhir zaman juga, itu grup akhir zaman ya. Saya tidak tahu tepatnya apa namanya, tapi yang saya ingat itu seperti itu. Dan itu diketuai oleh salah seorang ya, yang mengaku-ngaku sebagai hamba Tuhan. Tapi sesungguhnya apa? Penipuan yang dilakukan. Bahkan saya dihujat, difitnah oleh karena apa? Saya pernah bertanya kepadanya, Pak, ini gereja siapa yang Bapak upload di dalam grup Bapak? Yang dimana Bapak meminta donasi untuk pembangunan gereja. Sementara yang saya tahu Bapak tidak ada buka gereja. Dia langsung terlebih dahulu menyerang saya. Padahal itu japri loh. Karena saya tidak mau menegur orang itu di komen-komen. Gak pernah itu. Bukan tipe saya menyerang. Bukan tipe saya ikut komen-komen yang memicu perdebatan. Tuhan tidak suka dengan perdebatan. Kalau hamba Tuhan yang harus saya tegur itu melalui japri ya. Akhirnya apa? Terbongkar, bahkan pernikahannya lebih dari 2 kali ya. Dan saya pun akhirnya teleponan dengan istri pertamanya. Istri pertamanya pun mengakui kejahatan-kejahatannya yang kita lihat di sosial media. Wow, bahkan orang banyak percaya waktu dia mengupload ini Heni Situmorang, siapa si putih dari gua hantu, katanya seperti itu ya. Mengatakan itu aja sudah salah ya. Nah, kalau saudara bertanya-tanya kenapa sih sering dibilang si putih, karena memang aku selalu berpakaian putih ya. Itu nazir di hadapan Tuhan itu. Nah, jadi saat saya memberikan teguran, akhirnya dia mengupload saya, memburuk-burukkan saya. Hanya karena teguran loh. Hanya karena saya bertanya jangan memakai pekerjaan Tuhan untuk meraup keuntungan. Dan memang benar ya. Sekarang ini bahkan istrinya yang mengakui dia menggalang dana untuk pembangunan gereja. Benar, dibangun dia beberapa gereja ya, disumbangkannya. Tetapi tidak sepenuhnya. Jadi kalau Tuhan memberikan pertanggungjawaban kepada engkau di saat itu dikatakan untuk berkat janda, berikan sepenuhnya. Jangan tilap-tilap lah. Ya. Kalau dikatakan berkat fakir miskin, berikan ke fakir miskin. Kalau dikatakan untuk pelayanan yang kau kerjakan, pakai untuk pelayanan yang kau kerjakan. Ya. Janganlah engkau sama dan serupa dengan dunia ini. Jangan khawatir perkara perut. Jangan khawatir perkara anak-anakmu. Karena apa? Di saat kita menjadi hamba Tuhan, maka semuanya itu tanggung jawab Tuhan penuh atas kehidupan kita. Ya. Nah, jadi hati-hati.
untuk tidak menjadi hamba uang. Ya. Nah, karena ini juga menjadi jerat bagi anak-anak Tuhan yang akhirnya bisa masuk ke dalam jala si iblis, ya. Oke, jadi hati-hati. Kalau engkau katakan engkau hamba Tuhan, janganlah menjadi hamba uang, ya. Harus siap. Bahkan kalau hari ini Tuhan perintahkan, ambil semua yang ada nomor rekeningmu, hai engkau yang menjadi hambaku, sumbangkan kepada fakir miskin. Siap nggak? Siap, ya. Nah, saya bukan orang yang munafik untuk melakukan semua itu. Saya bukan orang yang munafik untuk memperkatakan semua itu, karena itu saya lakukan, ya. Itu saya kerjakan. Karena sampai detik ini, semenjak aku mengenal Tuhan, saya hidup di dalam mujizat Tuhan. Dia adalah Tuhan yang mencukupkan. Sedikit kesaksian, saya mau bersaksi kepada saudara, ya. Hari Sabat lalu, hari Sabtu yang lalu kan saya cerita kalau saya ditegur Tuhan bahkan melalui petir, ya. Pergilah ke Manado, katanya. Saya siap. Akhirnya saya taat, ya. Saya taat, walau jujur saya tidak punya apa-apa, ya. Saat ini kami lagi berdoa pembangunan untuk rumah doa, walau itu hanya dari papan, tetapi itu menjadi topik doa kami, ya. Dan ini sedang berjalan, ya, walau masih baru dimulai. Tetapi model kami model iman. Di saat aku ada berkat sedikit, saya tambahin bahannya sedikit. Ada berkat sedikit, saya tambahin. Jadi lagi dikerjakan karena kan papan. Jadi disingsoin nih papannya. Ada nanti uang, ya kita kasih disingso sampai nanti papannya selesai cukup untuk membangun. Itu. Tetapi Tuhan perintahkan untuk pergi ke Manado. Hari Senin lalu saya cek uang di ATM saya, itu sekitar 4 juta, ya. Sebelum Senin, ya, 4 juta. Ke Manado itu tiket bukan tiket yang murah, apalagi yang Tuhan perintahkan ini 4, ya. Dan saya cek tiket dari satu ke Manado, Sulawesi ini, ya. Sulawesi satu ke Sulawesi yang lain mahal, ya. Tetapi kita tidak bisa mengukur kuasa Tuhan. 4 juta ini, 2 jutanya saya kasih ke tukang sinso supaya bahan untuk bangunan rumah doa bertambah, ya. Setiap hari pekan, hari Senin kami harus belanja, ya. Yang sesungguhnya itu minimal, ya. Sudah minim banget itu 700-an. Sisa berapa? 1.300.000. Saya harus ke Jakarta dulu. Saya cek tiket Jakarta 1.400.000, ya. Saya cari yang lebih murah. 1.400.000 itu ke Halim. Puji Tuhan dapat 800 sekian, ya. 800 sekian lah. Jadi sisa uang berapa? Sekitar 400 sekian lagi, ya. Nah, 400 sekian itu saya pegang. Tetapi tanpa kita khawatir, ya. Hari Senin atau Selasa ada yang mengirimkan berkat. Itu tiket ke Manado, ya. Puji Tuhan, ya. Nah, jadi nanti berikutnya lagi ke Manado, ke Sulawesi yang lain. Itu nyata kuasa Tuhan, gitu. Jadi hiduplah di dalam apa? Pimpinan Roh Kudus. Tanpa kita cinta uang. Dari sejak saya kenal Tuhan sampai detik ini, itu selalu nyata dalam hidup saya. Jadi pernah seorang ibu katakan, "Bu, pelayanan tanpa uang itu namanya nonsen.
Gak ada itu katanya. Saya katakan, bahkan Tuhan suruh saya ke tempat ibu, mau menunjukkan kepada ibu kalau pelayanan tanpa uang itu akan berjalan. Karena pelayanan itu yang dibutuhkan ketulusan. Hati yang benar-benar mau melayani. Karena itu semua adalah tanggung jawab Tuhan. Dia akan punya cara untuk mencukupkan segala sesuatu. Dia akan punya cara untuk membiayai seluruh kehidupan kita. Di saat apa? Kita tidak khawatir. Ya. Jangan ada kekhawatiran sedikit pun dalam kehidupan kita. Dan ini pun kelak saya akan bersaksi kepada saudara. Sekalipun tidak ada uang lagi di ATM, namun rumah doa akan berdiri. Saya katakan kepada Tuhan, sebelum bulan 12 Tuhan, ini sudah akan selesai. Karena itu adalah janji Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Ya. Karena tempat itu akan kami pakai untuk apa? Live streaming. Ya. Karena ini kita live streaming, ya, ini di dalam satu tempat di mana ada beberapa keluarga di dalam, ya. Jadi yang kadang juga kan kita seperti merampas kebebasan karena jamnya sekarang kan masih cakap-cakap ngobrol-ngobrol. Jadi ini seperti tertawan mereka, ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena harus menahan, ya, menahan untuk tidak bicara, karena suaranya kan kedengaran ke sini. Apalagi ini kan rumah Papa. Percaya kuasa Tuhan. Dia Tuhan yang menyediakan segala sesuatu indah dan tepat pada waktunya. Asalkan apa? Kita tidak orang yang menjadi hamba uang. Ya. Bahkan semenjak saya hidup di dalam Tuhan, di situ kerelaan saya penuh. Ya. Apapun yang saya miliki, itu semuanya saya berikan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi belajar, tunjukkan iman saudara. Ya. Berikutnya, di masa yang sukar itu, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Banyak nantinya orang yang akan membual dan menyombongkan diri. Oleh karena apa? Yang tadinya dia di dalam kesusahan, dan pada akhirnya kehidupannya pun diangkat, ya. Setelah kehidupannya mapan, dia pun memandang sebelah dengan orang yang tadinya menghina dia. Aduh, ya. Dan masa sukar itu mereka akan menjadi pemfitnah. Bah, ini banyak sekali. Di akhir zaman sangat banyak pencela-pencela, pengejek-pengejek dan pemfitnah-pemfitnah. Sangat banyak. Jadi jauhkan dirimu dari hal ini, ya. Selaku anak-anak Tuhan, jangan saling mencela, jangan memfitnah antara sesamamu, ya. Tetapi engkau yang difitnah dan dituduhkan apa yang jahat kepadamu oleh karena kebenaran, percayalah, berkat Tuhan akan senantiasa mengalir dalam hidupmu, ya. Berkat itu tidak berbicara uang. Saya sedikit pun tidak ada cinta lagi akan uang. Keinginan akan uang itu sudah benar-benar mati dalam hidupku. Tetapi berkat yang aku inginkan adalah sukacita dan damai sejahtera itu tetap diam, ya. Jadi kalau engkau dihujat, difitnah oleh karena kebenaran, bersukacita dan berbahagialah. Dan berjuanglah. Jangan jadi mundur. Saya Heni Situmorang, semenjak saya kenal Tuhan 2016, fitnahan aja yang selalu dilemparkan. Tetapi apa? Di saat semakin banyak fitnahan, ya, di saat itu juga Tuhan tetap mengangkat, ya. Hingga pada akhirnya kita ada pun di YouTube ini semua karena perkenanan Tuhan. Bukan karena kuat gagah saya. Bahkan saya tidak mau melayani di YouTube karena apa? Nanti dibilang lagi mencari ketenaran, dibilang lagi nanti mengejar ini dan itu. Tetapi bukan kehendak saya, ya. Jujur saya menghindari karena terlalu banyak yang saya dengarkan fitnah-fitnah tentang saya. Namun apa? Tuhan yang berkenan. Karena melalui pelayanan sosial media inilah, ya, saudara-saudara pun bisa mendengarkan kebenaran akan firman
Tuhan, di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan, ya. Jadi kita yang ada di sini, kalau engkau difitnah, dituduhkan apa yang jahat, oleh karena kebenaran bersukacita, karena itu akan menjadi hujan berkat bagi saudara. Tetapi janganlah pula engkau terlibat di dalam dosa fitnah itu. Kalau ada orang membicarakan yang satu kepadamu, ibu ini atau bapak si ini seperti ini loh, begini-begini. Oh iya kah? Jangan oh iya kah? Jangan sampai engkau menghujat apa yang tidak engkau ketahui, seperti yang tercatat dalam kitab Judas. Tetapi kalau engkau sepenuhnya hidup dipimpin oleh Roh, maka engkau akan memiliki pengenalan. Ya. Sekalipun orang membicarakan seseorang kepadamu, kalau engkau peka, maka tanpa melihat pun, tanpa bertemu orangnya pun, engkau akan tahu dia benar atau tidak. Ya. Bahkan melihat fotonya saja, engkau akan tahu kebenarankah yang ada di dalamnya atau tidak. Ya. Jadi jangan orang yang gampang dengar-dengaran akan manusia, maksudku, tetapi dengar-dengaranlah akan Tuhan. Maka percaya, semua akan ditambah-tambahkan kepadamu. Amin. Ya. Berikutnya, ya, karena dosa fitnah-fitnah ini di mana-mana ini menjamur ini, ya. Sesama hamba Tuhan pun banyak kali yang memfitnah, ya. Nah, kalau Ibu Henis itu orang udah kenyang ini dengan fitnah ini. Sangat kenyang, ya. Setiap waktu selalu difitnah, yang dituduh inilah, dituduh itulah. Saya hanya senyum-senyum aja. Kadang kalau saya sudah tahu saya difitnah, saya chat orangnya, hebat banget ya, kok berani kali menyampaikan apa yang tidak benar. Janganlah Bu, saya bilang, kita ini marilah kita mengejar keselamatan kita, marilah kita mengerjakan keselamatan. Sebisa mungkin saya akan ingatkan orang-orang yang terlibat, kecuali kalau dia mengeraskan hati, ya wes, ya kan, seperti itu. Jadi membicarakan tetanggamu, sesamamu pun jangan, ya. Oke. Apalagi mereka akan berontak terhadap orang tua. Ini tadi cerita-cerita tentang anak-anak muda, bahkan kita sendiri juga, ya. Bukan hanya anak muda, kita juga yang sudah orang tua, jangan kita berontak kepada orang tua, apalagi kebenaran yang disampaikannya, ya. Tetapi di akhir zaman ini, anak-anak muda sangat banyak yang berontak kepada orang tua. Ini korban apa? Gadget, ya. Karena orang tua juga tidak bisa tegas terhadap anaknya. Gadget itu hanya racun kepada anakmu yang akan memisahkan hubungan kalian, ya. Gadget ini akan menjadi satu berhala, satu pemisah, satu jembatan yang memisahkan hubungan di tengah-tengah keluarga, antara suami dengan istri. Nanti suami yang ada itu, ya, ya, main handphone, apa, game-game itu, ya, yang sering dimainkan. Nah, si istri juga bangun pagi, buka FB, buka YouTube, segala macam, ya. Anak juga seperti itu. Gadget inilah sebagai lambang, sebagai tanda di mana kasih telah menjadi dingin, ya. Kasih antara bapak dengan anak, anak dengan bapaknya, ya, anak dengan ibunya, ibu dengan anaknya, ya, suami dengan istri, istri dengan suami. Sudah lebih besar kecintaan manusia sekarang terhadap handphone daripada kepada keluarganya. Waktu untuk handphone banyak, tapi waktu untuk anak enggak. Jadi hati-hati, apalagi anakmu kalau masih di bawah umur. Jangan berikan mereka dengan leluasa untuk memakai handphone, ya, supaya mereka itu tidak menjadi berontak. Karena banyak, ya, kita lihat bahkan video-video yang dimana di saat anak tidak dikasih gadget berontak, bahkan sampai membunuh, ya. Parah kan spiritnya. Berikutnya, tidak mempedulikan agama. Nah, artinya apa? Tidak mempedulikan segala peraturan-peraturan hidup di dalam hukum-hukumnya Tuhan. Segala keteraturan-keteraturan hidup mereka tidak peduli lagi.
ya, tidak tahu mengasihi. Ini kurang peduli, sehingga tidak tahu bagaimana caranya untuk mengasihi, bagaimana membuat orang itu tidak tersakiti. Jadi orang sudah sangat sulit untuk mengasihi, orang sudah sangat sulit untuk melakukan hal yang baik, orang sudah sangat sulit untuk peduli terhadap sesama. Kemudian tidak mau berdamai, ya. Di saat orang tidak suka terhadap seseorang, maka sangat sulit untuk berdamai. Yang ada apa? Berbondong-bondong untuk menjatuhkan. Ya. Tidak mau berdamai. Siapa saudara yang kalau berantem datang kepada lawan saudara dan ajak berdamai? Ada enggak? Coba. Ada enggak di saat kita berselisih paham dan kita datang kepada lawan kita, kita minta maaf? Ada enggak? Sulit menemukan yang seperti ini. Makanya memang firman Tuhan ini luar biasa. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah.
aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia, orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.